3 rekor AC Milan usai bungkam Inter di Derby della Madonnina. Kemenangan penting diraih AC Milan saat menaklukkan Inter Milan dengan skor 1-0 pada pekan ke-28 Serie A. Laga panas Derby della Madonnina itu dimainkan di San Siro, Senin 9 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Rossoneri dicetak oleh Pervis Estupinan pada menit ke-35. Sepakan keras kaki kirinya memastikan 3 poin krusial bagi tim tuan rumah. Hasil ini membuat pasukan Massimiliano Allegri tetap menjaga peluang dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Milan kini mengoleksi 60 poin dari 28 pertandingan. Rekor tak terkalahkan Milan atas Inter. Dalam periode tersebut, Milan mencatat 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Catatan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan 6 laga sebelumnya yang justru didominasi Inter. Rekor ini juga menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah derby Milan. Rossoneri bahkan belum pernah memiliki rangkaian tak terkalahkan lebih panjang atas Nerazzurri sejak periode November 2002 hingga April 2005. Mengakhiri laju tak terkalahkan Inter. Sebelum pertandingan tersebut, Inter datang dengan rekor luar biasa. Nerazzurri tidak terkalahkan di Liga sejak kekalahan 0-1 pada pertemuan sebelumnya melawan Milan pada 23 November. Setelah laga itu, Inter mencatat 1 hasil imbang dan 14 kemenangan beruntun di Serie A. Namun, laju impresif tersebut akhirnya dihentikan oleh rival sekota mereka. Rekor bersejarah Pervis Estupinan. Estupinan menjadi pemain asal Ekuador pertama yang mencetak gol dalam Derby della Madonnina di semua kompetisi. Catatan ini membuat namanya langsung masuk dalam sejarah rivalitas Milan kontra Inter. Milan punya semangat Sergio Ramos saat tumbangkan Inter di derby. Tekanan sebenarnya berada di pihak Milan sebelum pertandingan dimulai. Mereka tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen, sehingga laga derby ini menjadi kesempatan penting untuk menjaga peluang tetap hidup. Kemenangan tipis tersebut akhirnya ditentukan oleh gol tunggal Pervis Estupinan. Gol itu tidak hanya memastikan 3 poin, tetapi juga menjadi momen spesial bagi sang pemain. Di penghujung laga, sempat terjadi protes dari Inter ketika bola masuk ke gawang Milan. Namun wasit sudah lebih dulu menghentikan permainan sebelum situasi tersebut terjadi. Ia menulis pesan kemarin dan mengatakan sangat ingin merasakan atmosfer pertandingan ini. Dia datang, dan kami menang juga. Jadi itu lebih baik lagi. Hari ini kami punya sedikit semangat Sergio Ramos. Tutup Modric. Cara AC Milan hentikan Federico Di Marco di Derby della Madonnina. Saelemaekers mengakui dirinya memiliki tugas khusus dalam pertandingan tersebut. Ia diminta untuk membatasi pergerakan Federico Di Marco yang menjadi salah satu kekuatan Inter. Ia menyebut permainan Inter banyak bertumpu pada sisi kiri lapangan. Karena itu, ia berusaha menghentikan umpan silang berbahaya dari pemain tersebut. Kami tahu Di Marco adalah pemain hebat dan permainan Inter sangat bergantung padanya. Ketika Anda memberinya ruang, dia bisa mengirim bola kemana saja yang dia inginkan. Itu adalah pesan pelatih sebelum pertandingan, ujar Saelemaekers. Saelemaekers menilai duel melawan Di Marco terasa seperti pertandingan tersendiri di dalam laga derby. Ia merasa senang karena Milan berhasil menjalankan rencana permainan dengan baik. Selain itu, ia juga menilai timnya tampil fokus sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia percaya Milan masih bisa terus berkembang pada sisa musim ini. Kalahkan Inter. Alexis Saelemaekers, tujuan kami lolos ke Liga Champions. Bek kanan AC Milan, Alexis Saelemaekers kembali menegaskan jika target timnya adalah finish di posisi 4 besar, sesuai dengan yang diungkapkan Max Allegri. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, bek kanan Milan, Alexis Saelemaekers kembali menegaskan jika target timnya adalah finish di posisi 4 besar, sesuai dengan yang diungkapkan Max Allegri. Kami setuju dengan pelatih. Kami mengikuti arahannya. Tujuan kami adalah lolos ke Liga Champions. Kami memainkan pertandingan yang hebat. Yang penting bagi kami memiliki mentalitas yang hebat, bersatu hingga akhir. Harus saya akui, kami menghadapinya dengan cara yang benar. Kami fokus dari awal hingga akhir. Ada pasang surut dalam permainan. Dan di saat-saat seperti itu, kami harus tetap bersatu hingga akhir, ujar Saelemaekers. Pemain asal Belgia tersebut kemudian bicara tentang kehadiran beberapa sosok penting di San Siro, yang sengaja datang untuk menyaksikannya bertanding. Kami harus terus melakukannya di pertandingan selanjutnya. Mereka mengirimiku 2 pesan, permainan yang hebat, dan kemudian, bisakah kamu mengecek dengan kamera apakah Blue, anjing miliknya, baik-baik saja? Mereka sangat menyayangi anjingku. Anjing itu lebih penting daripada permainannya. Luka Modric bantah rumor kembali ke Real Madrid. Gelandang veteran AC Milan, Luka Modric membantah keinginan kembali ke Real Madrid. Berdasarkan hal itu, media Italia juga melaporkan bahwa sang manajer ingin klub ibu kota Spanyol itu kembali merekrut Luka Modric.
Menurut laporan tersebut, Allegri menginginkan gelandang Kroasia itu, yang meninggalkan Real Madrid musim panas lalu dan bergabung dengan AC Milan, di mana kontraknya akan berakhir pada akhir musim. Modric sendiri menanggapi rumor tersebut setelah bermain bersama AC Milan melawan Inter Milan. Rumor tentang Real Madrid, selalu ada rumor tentang Real Madrid, tetapi saya tidak terlibat dalam hal-hal ini. Saya sangat bahagia di Milan, kata Modric. Kalahkan Inter Milan lagi. Max Allegri, ini meningkatkan moral kami. Pelatih AC Milan, Max Allegri mengungkap nilai penting dari kemenangan timnya di Derby della Madonnina. Rossoneri kalahkan Inter Milan dengan skor 1-0. Dengan hasil pertandingan ini, Inter tetap berada di puncak klasemen. Namun, kini mereka hanya memiliki keunggulan 7 poin. Sekaligus membuka peluang tim Rossoneri untuk bersaing demi memenangkan Scudetto hingga akhir musim ini. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, pelatih AC Milan, Max Allegri mengungkap nilai penting dari kemenangan timnya di Derby della Madonnina. Kami menghabiskan beberapa bulan dengan 13 atau 14 pemain. Saat Anda berada di momen-momen seperti itu, pertandingan berlangsung selama 95 menit dan mempertahankan tempo tertentu. Ada kalanya Anda memiliki satu strategi, dan bermain dengan strategi tersebut sepanjang laga. Ada kalanya Anda memiliki strategi lain. Ada kalanya saya kekurangan pemain. Dan para pemain telah mengerahkan banyak usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan intensitas ini lebih lama. Dan ketika Anda memiliki banyak pemain yang tersedia, itu akan lebih baik. Kami merasa lebih baik secara fisik, dan kemenangan ini meningkatkan moral kami, ujar Max Allegri. Fabrizio Romano ungkap situasi terkini transfer André dari Corinthians. Fabrizio Romano memberikan pembaruan krusial mengenai negosiasi transfer gelandang Corinthians, André, yang kini terancam batal karena jalan buntu. AC Milan merasa telah menyelesaikan bagian mereka setelah menyepakati biaya transfer sebesar 17 juta euro. Namun Presiden Corinthians mencoba membatalkan kesepakatan tersebut di saat-saat terakhir. Pakar bursa transfer Italia, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa situasi ini telah mencapai tahap ultimatum di mana pihak manajemen Rossoneri tidak memiliki niat untuk menaikkan tawaran mereka. Pihak klub percaya bahwa dokumen yang diperlukan telah ditandatangani oleh eksekutif lawan yang berwenang. Namun Corinthians berargumen penandatangan dokumen tersebut tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan secara resmi. Masalah ini menjadi semakin rumit setelah adanya eksposur media yang besar di Brasil mengenai nilai transfer sang pemain. Awalnya, kesepakatan terjalin pada angka sedikit di bawah 15 juta euro dengan tambahan bonus yang akan membuat total nilai transfer mencapai 17 juta euro.